Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode 17 Q&A session. Kali ini dalam podcast ini saya akan membahas khusus mengenai pergerakan IHSG karena kebetulan tadi pagi terjadi hal yang luar biasa di IHSG di mana investor asing tanpa sebab yang jelas memutuskan untuk menjatuhkan IHSG secara dalam, harga saham blue chip semua dihancurkan tanpa sebab yang jelas. Tiba-tiba aja IHSG jam 10.10 tadi udah minus 4%, padahal regional contohnya Nikkei pada saat itu plus 2 kalau nggak salah, indeks Asia yang biasa jadikan acuan. Jadi segitunya tiba-tiba investor asing memilih untuk menjatuhkan IHSG dan setelah turun 4%, IHSG dibuat rebound, dikerek naik, tapi pelan-pelan investor asing terus jualan. Sampai tadi di akhir perdagangan tadi, investor asing udah berhasil jualan sampai 1,4 triliun. Ini outflow ketiga terbesar di tahun 2020 dan kedua terbesar di masa pandemik ini. Jadi itu tentunya sesuatu yang nggak bisa kita cuekin gitu aja. Nggak bisa kita cuekin gitu aja. Jadi saya mau coba bahas di Q&A session ini. Khusus kali ini saya akan membahas hanya pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan IHSG. Nanti di Q&A session part 2 saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan lainnya. Seperti itu, saya akan coba gambarkan sudut pandang saya. Tadi sore juga di Instagram kami udah post meminta pandangan-pandangan dari rekan-rekan tentang kejatuhan IHSG ini. Ada banyak pandangan yang masuk, opini yang masuk. Sekarang saya coba beropini dan ya coba saya share lah sebagai investor kurang lebih apa yang saya akan lakukan. Setelah melihat kondisi seperti ini, apa yang sudah saya lakukan tadi sore, tadi siang, dan apa yang akan saya lakukan besok-besok. Setelah melihat kondisi gini, mudah-mudahan bisa membantu rekan-rekan, karena memang pada akhirnya ya kita cuma bisa pasrah aja kan, kalau asing mutusin ngancurin IHSG, kita bisa ngapain emang, kayak gitu. Kita cuma bisa pasrah aja, kita nggak bisa nyetop, tapi tentunya kita bisa beradaptasi, kita bisa menyesuaikan strategi, dan kita bisa melindungi modal kita. Tugas kita sebagai investor retail yang nggak punya hak mengatur pergerakan harga ya cuma nerima aja. Bandar gimana kita menyesuaikan. Jadi basically itu yang akan coba saya bahas dalam podcast ini. Saya akan review dulu kejadian tadi pagi. IHSG sendiri pagi-pagi, kalau di sini kita lihat, kalau yang follow Telegram kami, channel kami pagi-pagi jam 9.12 saya udah bilang IHSG dibanting semena-mena meskipun pada polling minggu ini. Jadi intinya IHSG dibanting semena-mena aja pagi-pagi ketika regional masih positif dan lain-lain, IHSG udah minus 1 kayak gitu. Dan setelahnya pertanyaannya kami broadcast lagi kenapa dibantingnya hari ini. Pada saat itu IHSG minusnya 5.063 pada saat ini. Kami tunjukkan grafik foreign flow-nya. Di 40 menit pertama perdagangan tadi pagi asing udah jualan 400 miliar. 400 miliar ini besar karena sepanjang sebulan terakhir itu 400 miliar itu rata-rata outflow satu hari asing di IHSG. Ini dijual dalam 40 menit pertama. Tentu besar, dan kami langsung mengatakan aksi jual asing ini hari ini berpotensi memecahkan rekor penjualan terbesar dalam 1 bulan terakhir, dan sangat wajar kalau IHSG pun akan mengalami penurunan yang tajam, yang lebih tajam dari hari-hari sebelumnya. Pada saat itu ketika IHSG 1053 itu ya kurang lebih minus 2% ya. Tadi 5.000 itu 5.063 itu ya minus 1,5%. Pada saat itu kami sudah mengatakan bahwa IHSG bisa turun lebih tajam, dan benar nggak lama kemudian IHSG dibanting sendirian. Indeksnya turun tajam banget sampai 5.021. Turun tajam banget sampai akhirnya minus 4. Dan kini kita lihat bursa Asia nggak banyak bergerak. Ini India cuma minus 0,3, Shanghai 0, plus, China Nikkei naik 2%, malah Hang Seng turun 1,24, itu Straits Times
Ini jadi nggak ada yang turun seluar biasa IHSG yang pada saat ini minus 2,48 dan masih turun lagi sampai minus 4%-an kayak gitu. Jadi apa yang mendorong kejatuhan ini? Apa yang menjelaskan mengapa kejatuhan ini terjadi? Tentunya itu obrolan komentator saham dan banyak dikait-kaitkan dengan data GDP yang akan keluar bulan ini, hari Rabu nanti. Di podcast sebelumnya, podcast weekend lalu juga saya sudah menjelaskan bahwa menurut saya sih hubungan itu sudah diputus. Hubungan itu sudah diputus dari kondisi ekonomi, data-data ekonomi, bahkan saya bilang ya nggak ada urusan lagi. Mau datanya kayak gimana pun, IHSG tetap, saya bilang, kalau asing mau jualan tanggal 3, kebetulan hari ini bisa, asing jualan tanggal 8, tanggal 10 bisa, asing mau banting IHSG, kapan aja bisa terjadi. Itu yang kita lihat saat ini. Data GDP-nya belum keluar, data GDP kuartal keduanya belum keluar, asing udah ngebanting. Ada yang berteori, di mana-mana ya komentator boleh kan berteori, mungkin asingnya sudah dapat bocoran. Data GDP-nya jadi mereka keluar duluan, mungkin. Tapi kembali lagi kan, walaupun dapat bocoran, kalau dia nggak keluar, IHSG nggak turun. Karena pada akhirnya asing mah bebas kan. Terus bocorannya apa? Bocorannya bagus atau jelek? Karena belum tentu data jelek asing jualan. Bisa data bagus asing jualan sekarang. Kayak gitu nanti karena tahu datanya bagus, di bawah mereka beli lagi. Ingat, asing mah bebas. Dia bisa ini. Jadi kita pun nggak tahu, kalaupun asing punya bocoran, bocorannya gimana. Atau teori lain, bisa mungkin bocorannya udah nyebar bukan hanya asing dan lokal. Institusi asing udah punya, lokal udah punya, kita-kita yang retail-retail rakyat jelata nanti baru dikasih tahunya hari Rabu siang. Bisa juga itu terjadi. Jadi lokalnya mau beli, mumpung institusi lokal mau beli, anggaplah data GDP bagus, asing guyur sampai hancur. Bisa juga. Jadi many things can happen, semuanya logis. Itulah tugas komentator saham, nyari alasan logis. Cuma kenyataannya, yang kembali saya bilang, menghubung-hubungan itu nggak ngebantu kita. Yang ngebantu kita, kalau kita mau trading adalah tadi pagi asing sudah jualan. Jadi ini warning nih, 40 menit pertama udah jualan 400 miliar. Ini warning. Yang bisa buat kita keluar kalau kita punya banyak saham. Itu yang bisa kita jadi acuan, ngikutin asing. Atau ngikutin lokal. Kalau asing jualan banyak, kita beli banyak. Itu bebas, kita memutuskan. Kayak gitu. Dan ini ada, dan menariknya lagi, IHSG dibuat seperti roller coaster setelah turun banyak, dikerek naik begitu cepat dan pelan-pelan. Di sini kami mengatakan, ini ketika IHSG di level terendahnya pagi ini, jumlah outflow asing di IHSG pada level ada di level 650 miliar, minus 650 miliar. Jumlah yang cukup besar jika mempertimbangkan perdagangan baru berlangsung 70 menit hari ini. Namun jumlah yang kecil kalau mempertimbangkan pada saat itu IHSG sudah turun lebih dari 4,2%. Jadi biasanya kalau IHSG turun 4,2%, idealnya outflow-nya itu 2T, 2,5T. Tadi outflow-nya cuma 650 miliar. Jadi wajar dikerek naik lagi supaya asingnya bisa jualan lagi, dan akhir hari tadi outflow-nya 1,4 triliun. Basically itu yang terjadi hari ini. Itu yang terjadi hari ini, dan kalau kita lihat Instagram kami tadi juga kami menyatakan ini sesuatu yang bisa sangat bahaya. Kenapa? Karena outflow 1,4 triliun itu bukan outflow yang kecil. Kita buat perbandingan, sepanjang tahun 2020 ada 3 kali outflow di atas 1,4 triliun. Hari ini 1,43 triliun. Pertama kejadian di sini, yang tanda merah di sini. Ini awal dari kejatuhan IHSG di awal Januari. Lalu di sini, awal dari kejatuhan COVID, tanggal 26 Februari lalu. Terus ada lagi sekarang. Jadi ini sesuatu yang pantas dikhawatirkan. Apapun alasannya terserah. Mau GDP-nya bagus, GDP-nya jelek, itu urusan Menteri Keuangan, bukan urusan kita. Tapi yang kita tahu, asing udah jualan besar.
Bukan cuman itu, asing udah jualan banyak dalam waktu cukup panjang kan? Ini yang kami bahas di podcast kemarin. Itu yang saya bilang di podcast kemarin, saya memilih untuk mengurangi saham-saham blue chip saya, dan 3 bulan terakhir kita fokus kita adalah main-main di rotasi bandar atau jadwal manggung bandar. Saham ini manggung, beli, 3 hari kemudian jual, 2 hari kemudian jual. Ganti saham ini manggung, beli. Karena IHSG nggak kemana-mana, saham blue chip nggak kemana-mana, dan asing terus jualan. Seperti itu. Hari ini dibanting lagi. Hari ini IHSG-nya dibanting lagi, dan itu tentunya mengkhawatirkan. Karena kalau kita belajar dari masa lalu itu banyak. Tapi kalau kita belajar 3 tahun sebulan dari awal 2020, kondisi terdekat, outflow sebesar ini selalu tanda bahaya buat IHSG. Itu yang bisa kita ambil. Kita mau jaga-jaga kah? Mau belanja kah? Tergantung kondisi masing-masing. Tergantung portfolio masing-masing. Tergantung mental masing-masing. Cuman itu yang layak dipertimbangkan. Kita nggak usah pusing-pusing mikirin kenapa asing jualan. Wong saham-saham dia bisa jualan kapan aja. Kayak gitu. Itu satu. Nah, itu hal yang perlu kita ini kan, karena kita nggak tahu GDP-nya seperti apa, GDP-nya nanti seperti apa, dan itu nggak ini lagi lah, itu nggak penting lagi. Dan bursa Amerika sendiri hari ini menguat lagi. Ini juga tanda lain berarti memang fokus asing menghancurkan hanya di Indonesia. Alasannya apa? Salah apa Indonesia? Karena kalau ngomong resesi, di negara lain lebih parah resesinya. Tapi Dow Jones sendiri, kalau dibanding Amerika ekonominya minus 32. Ketika minus 32 itu, Dow Jones turun 1%. Sekarang udah di atas level keluar berita itu. Jadi hubungan antara ekonomi dan bursa saham sudah diputus. Begitu juga dengan di Indonesia, sudah diputus. Kenapa sekarang jatuh? Nggak ada urusannya sama GDP kan. Sekarang jatuh karena asing mutusin ngebanting. Jadi itu yang harus kita waspadai. Itu yang saya bilang di beberapa podcast yang lalu, saya mengatakan bahwa ada yang nanya, apakah nggak ada cara lebih intelek? Nggak ada cara lebih intelek selain ngomong asing mah bebas. Saya bilang bisa, kita bisa intelek-intelekan, tapi belum tentu benar. Kita bisa berteori, mungkin asing udah punya GDP-nya, mungkin asing apa, mungkin dan lain-lain. Mungkin itu semua berteori, pintar-pintaran kayak akademisi atau komentator saham. Cuma yang tahu kenapa asing jualan kan ini. Nah, yang tahu asing jualan, kenapa asing jualan hari ini kan cuma asing. Kalau ini menandakan ekonomi Indonesia yang kacau dan makanya asing jualan, kenapa baru jualan pagi ini? Kenapa baru dibanting pagi ini? Itu juga pertanyaan lain yang nggak terjawab kalau kita mau coba intelek. Jadi lebih enak kita coba follow. Seperti itu. Oke, jadi saya akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi intinya hari ini dengan semena-mena asing ngebanting. Itu satu hal yang perlu kita pahami di sini. Dan kalau lihat kejadian sebelumnya, bantingan sampai 1,4 triliun dalam sehari itu bantingan yang serius. Berpotensi dilanjut bantingan-bantingan yang lain, itu yang harus kita waspadai. Alasannya apa? Terserah, nanti mungkin kita tahu alasannya. Nanti hari Rabu siang, biasanya jam 11 siang, jam 11.30-an, nanti kita tahu GDP-nya. Mungkin bagus, mungkin jelek. Tapi GDP bagus bukan berarti asing dipaksa untuk beli. Asing bisa tambah jualan. GDP jelek ketika kita takut, bisa asing malah buyback. Jadi itu tetap terbuka, kayak gitu. Asing bebas untuk memutuskan. Oke, saya jawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Malam Pak Arga, numpang nanya nih. Gimana cara asing jualan gede-gedean, net foreign sale, tapi persentase penurunan sahamnya nggak terlalu banyak? Kayak di broadcast tadi siang, thanks Pak Arga. Tadi pagi IHSG jatuh sampai minus 4 dan asing keluar 600 miliar. Setelahnya IHSG dibuat naik turun seperti roller coaster. Akhirnya penutupan sesi 1 IHSG sudah rebound jadi minus 2,57, tapi jualan asing meningkat jadi 931 miliar. Good job investor asing. Jadi kayak apa ya? Memang paling gampang dipraktekkan, cuman sayangnya saya nggak punya cukup uang untuk menunjukkan itu. Jadi idealnya kayak gini.
Saya akan coba mudah-mudahan kebayang. Jadi tadi pagi asing jualan kan. Tadi pagi asing ngebanting IHSG, jualan besar-besaran di pagi-pagi 40 menit pertama udah 400 miliar sampai turun terendahnya ini 600 miliar. Pada saat ini orang lokal biasanya langsung panik. Takut ada apa-apa lah, takut ada GDP, takut ada apa-apa. Ketika itu terjadi, asing dikerek naik. Dia karena antrian tipis, karena dia fokus mau naikin, dia nggak nebelin antrian tipis. Lucunya biasanya ketika ketika IHSG dikerek naik, dalam waktu singkat, pelan-pelan orang lokal-lokal, wah rebound nih, rebound, pada ngantri di bid. Bidnya jadi tebel. Di situ asing pelan-pelan hajar. Guyur lagi. 50 miliar lagi, 60 miliar lagi, sampai itu dan sampai sore pelan-pelan dihajar akhirnya 1, nah ini kan dikerek naik, banting. Kerek naik, banting. Pelan-pelan diguyur akhirnya akhir hari 1,4 triliun. Padahal di sini baru 600 miliar. Jadi kurang lebih caranya gitu. Cuman lebih enak memang kalau Anda bisa memperhatikan siapa yang beli, siapa yang jual ketika bergerak, Anda bisa belajar lebih dalam. Kalau memang Anda pengen belajar seperti itu. Cuman caranya kurang lebih seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, apalagi? Mana ya tadi? Oke. Pak Arga, saya mau tanya, untuk outflow hari ini sampai 1,4 triliun, tapi bukannya berbeda dengan kondisi dengan outflow masif 31 Januari sampai 26 Februari ya. Karena outflow hari ini tidak menggunakan BCA, emiten paling penting untuk IHSG hari ini. Yang masif adalah Telkom, ASI. Lalu barang asing di BCA juga relatif masih banyak. Terima kasih. Yes, saya setuju. Saya pribadi punya BCA, punya BRI. BRI tadi saya jual setengahnya. Saya cut loss malah di BRI karena tadinya saya cuma punya dikit di BRI karena saya tadinya berharap BRI dikerek. Waktu di sini saya berharap dikerek, tiba-tiba asingnya jualan, saya tunggu pas masih sideways, tadi dibanting ya saya keluar. Saya keluar masih setengah. Di BCA sendiri seperti yang penting tadi, di BCA sendiri asing belum ada tanda-tanda jualan. Belum ada tanda-tanda jualan, sempat dibanting. Hari ini pun outflow BCA cuma 80 miliar. Kalau kita lihat di sini 80 miliar, jadi BCA belum dibanting. Yang menarik juga Unilever yang juga ini IHSG, Unilever pun belum dibanting. Udah ada inflow, naik cukup banyak 3 hari terakhir, nggak banyak cari perhatian tapi naik. Hari ini pun turun banyak. Jadi dari beberapa fondasi IHSG, BMRI dibanting memang. Dijual cukup besar, Telkom juga dibanting. Telkom yang ada hubungannya sama BUMN banyaknya dihajar. BRI paling banyak. Tadi ASI pun ya ini swasta tapi juga udah cukup banyak dijual. Asingnya cukup banyak jualan di ASII, UNTR juga banyak. Jadi overall memang belum kompak semuanya dijual. Tapi bisa aja besok dibanting juga BCA. Cuman saya sendiri memang belum masih jauh dari feeling untuk merasa kalau IHSG akan seperti bulan Maret kemarin. Seperti itu, ini jatuh pertama, saya expect IHSG-nya jatuh lagi. Ini jatuh lagi beberapa dalam, tapi saya nggak expect turun seperti ini. Saya pribadi masih punya saham, nanti saya coba cerita strategi buat saya yang akan saya lakukan. Seperti itu, oke. Pertanyaan lain. Sekarang ente lihat sendiri IHSG jatuh kan, makanya jangan sesat dan ngajarin orang lain kalau harga saham udah nggak ada hubungannya sama fundamental. Kalau mau sesat sendiri aja. Terbukti sekarang IHSG jatuh kan, kemana bandar yang selama ini ente jago-jagoin? Sepertinya Bapak ini salah paham antara saya mengatakan harga saham sudah putus hubungannya dengan fundamental dengan harga saham yang selalu naik. Itu beda banget kayak gitu. Sepertinya Bapak ini agak kecewa mungkin karena dia salah mengerti.
Dia kira hanya karena harga saham putus sama fundamental, berarti harga sahamnya selalu naik. Ya nggak kayak gitu dong. Ya nggak seperti itu. Ya kalau gitu saya nggak usah ngomong harga saham putus sama fundamental. Saya bilang aja IHSG terus naik, akan terus naik. Nggak peduli apapun yang terjadi di IHSG. IHSG baik, IHSG buruk. Ekonomi baik, ekonomi buruk, IHSG akan terus naik. Itu namanya terus naik. Kalau saya bilang putus, artinya apa ya? Seperti kejadian. Ini GDP belum keluar, bisa udah dibanting. Nanti GDP bagus, bisa dikerek. Atau Amerika, GDP turun 32%, ekonominya turun 32%, cuma turun 1%. 2 hari kemudian dikerek lagi. Itu artinya putus. Artinya naik turunnya harga saham yang diputuskan oleh bandar sudah nggak mempertimbangkan lagi kondisi ekonomi. Itu yang terjadi saat ini, itu yang selayaknya dipikirkan. Tapi itu nggak mencabut kebebasan bandar untuk jualan besar-besaran ke hari ini. Ini justru semakin menunjukkan nggak ada apa-apa pun asing bisa jualan. Nggak ada fundamentalan pun asing bisa jualan. Dan bisa ngebandingin IHSG. Kayak gitu. Jadi sepertinya Bapak atau Ibu ini salah paham bahwa mengira hanya karena putus hubungan berarti IHSG harus naik terus. Enggak dong. Ya saya happy sih. Saya yakin banyak yang happy kalau IHSG naik terus. Tapi bukan itu artinya. Artinya kita nggak usah pakai acuan lagi. Setiap IHSG positif, kita positif. IHSG negatif, kita harus negatif. Atau kita harus pusing mikirin ini ekonomi gimana ya gitu. Kita harus ngapain, gimana biar ekonomi resesi, gimana kalau minusnya 4,2, nggak usah. Lupakan itu. Itu yang saya maksud. Fokus aja, misalnya fokus ngikutin asing, atau fokus nunggu harga murah, atau fokus nunggu harga breakout, itu aja. Nggak usah dihubung-hubungkan sama ini selayaknya tugas kita komentator saham, seperti itu. Jadi itu menurut saya. Oke, pertanyaan lain. Pak Arga, apa yang akan terjadi pada pasar saham jika kedepannya trader atau investor hanya wait and see dan juga trader sudah kehabisan modal untuk digunakan dalam biaya hidup sehari-hari karena tidak ada pemasukan akibat COVID-19 yang berdampak pada usaha atau pekerjaannya? Bagaimana nasib bandar lokal dan bandar asing? Apakah harga saham akan terjun ke harga terendah? Ya, seperti dibahas di podcast kemarin yang saya bilang, kunci dari pertumbuhan IHSG, kuncinya adalah capital inflow. Ketika ada banyak dana segar baru yang masuk. Itu yang sebenarnya sedang saya coba cari datanya setengah mati. Ada sebanyak apa dana segar yang baru sekarang yang masuk. Karena kita tahu kita udah nggak di lockdown lagi, udah nggak PSBB lagi. Orang-orang udah mencoba membuka usaha lagi. Jadi kita susah mendapat bayangan seberapa banyak dana segar yang masuk. Kalau karena dana segar itu, kalau itu udah mulai berakhir, itu tentunya IHSG dalam bahaya. Mungkin itu juga yang jadi alasan kenapa asing memutuskan untuk membanting IHSG hari ini. Karena mungkin IHSG udah lama diam dan asing melihat kok mulai pelan ya gitu. Kok mulai pelan ya dana segarnya kayak gitu, jadi dia banting dulu supaya seru lagi, ngebakar lahan kecil-kecilan. Nah, kayak gitu. Saya nggak percaya investor asing akan menghancurkan seperti bulan Maret. At least hari ini saya nggak percaya itu. Mungkin karena saya masih punya saham. Kalau saya full cash mungkin saya percaya. Karena saya masih punya saham, saya nggak percaya itu terjadi. Cuman mungkin kalau turun-turunin sampai 46, 45, mudah-mudahan jadi lebih bergairah lagi. Kan biasanya banyak newbie-newbie itu trading saham blue chip. Trading saham blue chip tadinya cuan ketika asing mutusin untuk ngerek di sini. Di sini mulai bingung nih, kok nggak ada cuan. Mungkin dananya banyak yang dikeluarin. Jadi itu yang mau dicegah oleh asing. Daripada dananya banyak keluar, coba kita obok-obok dulu sedikit biar bergairah lagi. Siapa tahu dananya masuk lagi. Karena yang kuncinya itu capital inflow. Dan kita tahu ya Indonesia belum ada tanda-tanda mau di lockdown lagi kan. Filipina udah di lockdown. Cuma kalau Indonesia di lockdown, pembelajaran kita di seluruh dunia ketika lockdown terjadi, bursa dunia naik signifikan. Sebelum lockdownnya jatuh di sini, bulan Maret, bulan April ketika hampir semua negara di lockdown, bursa dunia malah terbang tinggi.
termasuk IHSG. Jadi kita belum ada tanda-tanda lockdown mungkin. Jadi itu yang dilakukan asing, mungkin ngebanting dulu sedikit, cuma saya nggak percaya turunnya sedalam ini. Sedalam bulan Maret, seperti itu. Jadi, cuman kalau orang sudah mulai kehabisan duit, orang mulai itu memang idealnya semakin lama semakin menurun, capital inflow semakin sedikit, atau apalagi asingnya semakin khawatir dan terus jualan sahamnya yang ada. Melihat kondisi misalnya, wah ini jangan-jangan vaksin belum ketemu nih, dan lain-lain. Tapi kalau vaksin sebenarnya sudah dekat, kalau yang seperti saya bilang dalam podcast sebelumnya, kalau saya jadi bandar, saya buat crash dulu. Saya buat crash dulu marketnya, cuman ya saya percaya data vaksin bandar sama saya sama, artinya masih lama nih. Maret 2021 kan masih lama. Kalau dibanding sekarang, terus nanti sampai Maret ngapain? Saya sih nggak percaya itu terjadi. Walaupun koreksi-koreksi ini, inilah. Kalau koreksi pun kan baru di 5.006 hari ini. Masih jauh lah daripada terendahnya 3.900 atau ini level sebelum asing ngerek di 4.500 kan masih jauh. Seperti itu. Dan asing sudah sukses nih kan, beli di sini, jual lebih banyak. Kayak gitu. Jadi itu pandangan saya. Jika COVID ini tidak pulih, korban semakin meningkat. Yang ditakutkan adalah instruksi lockdown kembali, dan ini mungkin bisa membuat indeks merah lagi seperti bulan Maret kemarin. Jika resesi sudah terjadi dan COVID tidak atau belum berakhir, maka bisa ke arah depresi, dan apakah petani akan membakar lahannya? Ini sudah terjawab tadi, kurang lebih saya percaya petani membakar lahan itu karena berharap nanti beli lagi di bawah di masa pertumbuhan ekonomi. Menurut saya sebelum ada vaksin, belum ada tanda-tanda ekonomi akan balik seperti dulu. Waktu saya sudah habis, belum ada tanda-tanda ekonomi akan balik, jadi saya sih nggak percaya ngebakar lahan yang buat market crash, market seluruh dunia crash, itu belum ada tanda-tanda ke situ. Seperti itu. Memang Indonesia punya masalah sendiri. Karena asingnya udah jualan banyak dan mungkin dia banting dulu lah. Kayak gitu kan. Udah jualan nih kan, beli di sini. Anda lihat betapa untungnya asing. Dia ngumpulin di sini, naikin IHSG secara luar biasa, masuknya cuma segini, dia berhasil jualan segini. Kayak BBRI misalnya. Oh ya, tadi ada yang nanya, BBRI hari ini ada inflow sempat 59 miliar. Hari ini jualan 693 miliar. Kita lihat asing beli BBRI dari sini sampai sini. Beli dari bawah sampai atas, jual di atas doang. Udah untung banyak kan. Ini udah jual lebih dari setengah yang mereka beli di sini udah dijual di sini. Seperti itu. Jadi nah kita lihat ini outflow-nya dijual di sini, jadi menguntungkan banget bagi asing so far, dan saya percaya kalau lokalnya masih cukup kuat, dananya masih ada, asing akan banting kerek lagi, seperti itu. Kurang lebih itu buat hari ini. Prediksi saya sendiri tadi, saya udah bilang positioning saya. Jadi kebetulan memang saya nggak punya banyak saham, karena kenapa saya jelaskan ini bukan buat pamer atau apa, simply karena seringkali pandangan itu sangat dipengaruhi oleh positioning seseorang. Kayak gitu. Strategi itu sangat berpengaruh sama positioning seseorang. Atau saya punya dapat analogi yang bagus, itu saya sering ditanya. Itu juga yang membuat saya nggak setuju adanya stock pick. Kenapa kayak gini stock pick? Karena itu kayak orang nelpon Anda, tiba-tiba nelpon, nanya, ini saya mau ke rumah Anda, saya harus belok kanan atau belok kiri ya? Anda mungkin sering ditelepon tukang Gojek kayak gitu, belok kanan, belok kiri. Jadi dia minta instruksi langsung. Cuman kita tahu, instruksi itu nggak bisa diberikan kalau kita nggak tahu di mana si bapak tukang Gojek itu kan. Kita tanya, pertama, lu di mana sekarang? Jangan asal ngomong belok kiri, belok kanan. Atau lu mau kemana gitu kan. Lebih parah lagi, lu mau kemana, tujuannya apa, artinya apa.
Setiap hal, setiap instruksi itu akan bagus buat seseorang dalam kondisi tertentu, akan jelek buat orang dalam kondisi lain. Menghadapi kondisi yang sama, jalan yang sama. Jadi kita nggak bisa asal tanya seperti itu. Jadi saya menjelaskan gitu. Saya pribadi, udah saya bahas juga dalam podcast sebelumnya, saya udah kurangin saham blue chip yang saya miliki sejak 2 minggu terakhir karena asingnya sudah keluar cukup banyak, kayak gitu. Saya masih ngebandel beli BCA karena saya masih berharap naik sedikit ke atas modal saya. Tadi saya cut loss sebagian, saya masih punya sebagian, tapi posisi BCA saya nggak banyak. BRI, saya masih punya BCA, belum jual karena hari ini asingnya nggak jual banyak di BRI. Saya masih punya saham BRI karena asingnya nggak jual banyak. Saya ada sedikit saham Cepin, tadi baru beli, iseng ketika roller coasternya mulai naik, nggak besar juga. Sisanya hampir nggak ada, atau saham-saham yang nggak bisa saya kasih tahu apa. Seperti itu, tapi memang karena 3 minggu terakhir posisi saya ini, 3 minggu terakhir saya fokus di main saham-saham yang baru manggung, jadi positioning saya pendek-pendek. Beli, naik, jual. Beli, nggak jadi naik, jual. Kayak gitu. Trading saya pendek-pendek, sekaligus riset juga memang. Itu yang buat, dan kebetulan weekend kemarin, seperti kami informasikan juga, hari Rabu, Kamis, Jumat kemarin, itu kami liburan sekantor. Jadi saya bersih-bersih portfolio saham-saham nggak jelas yang manggung-manggung itu saya bersih-bersih, hari ini jatuh. Jadi saya sih sebenarnya happy, jadi saya punya keinginan jatuh. Itu akan, saya percaya akan mempengaruhi prediksi saya. Saya prediksi IHSG masih akan terkoreksi. Apalagi kalau kita melihat ada kejadian-kejadian seperti hari ini, di mana ada rebound kayak gini, tapi asingnya terus jualan dan penjualannya di atas level-level sebelumnya seperti ini. Di atas outflow sebelumnya. Kalau itu terjadi, saya akan mengurangi lagi posisi saya. Kemungkinan akan, yang saya punya BCA juga dalam posisi bagus sebenarnya karena beli di bawah, mungkin saya akan kurangin juga. Tapi saya nggak melihat market crash seperti ini, walaupun outflow-nya sampai 1,4 triliun, itu belum saya terjadi. So far, kalau saya ngedukun turunnya sampai 4.500 dulu aja, dan saya masih happy turun sampai situ. Kayak gitu. So far sih itu prediksi saya. Jadi one step at a time lah ya. Kita ini fokus saya sekarang masih berharap turun. Kalau dia turun banyak, atau kalau IHSG turun lebih dari 2%, hari ini udah turun lebih dari 2%, besok turun lagi lebih dari 2%, hari Rabu turun lebih dari 2%, hari Rabu itu saya akan belanja dalam jangka pendek. Strategi yang biasa saya lakukan itu mudah-mudahan membantu buat rekan-rekan. Saya sendiri kalau saya memprediksi data GDP itu kembali lagi ngedukun ya. Nah, kalau saya memprediksi data GDP hari Rabu siang nanti harusnya nggak seburuk yang saya kira. Tapi kalau data GDP-nya buruk dan di situ asing ngebanting gila-gilaan dengan outflow kecil, di situ saya akan masuk lagi. Kalau memang data GDP-nya buruk, buat orang takut, jadi asing udah tahu sekarang, jualan sekarang. Ketika lokalnya takut, mau cut loss, asing buyback. Kalau saya lihat tanda-tanda itu saya akan masuk lagi. Itu strategi yang saya lakukan. Kembali lagi, asing mau bebas. Semua keputusan kemana IHSG bergerak itu murni keputusannya asing. Cuman itu strategi saya. Mudah-mudahan kalau Anda ada di positioning seperti saya, ada lokasi seperti saya, ada di posisi portfolio seperti saya, mungkin Anda bisa ikut. Kalau Anda juga gayanya seperti saya, senang beli barang murah. Kayak gitu. Kalau Anda lebih suka beli senang barang mahal, yang breakout, yang break new high, saran saya mending tunggu dulu aja. Seperti itu. Oke, thank you. Untuk kalau ada pertanyaan lain silahkan taruh di kolom bawah. Besok saya akan buat part 2 Q&A session-nya. Juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk sebelum kejatuhan IHSG pun akan saya bahas besok. Thank you. See you tomorrow.